Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sofi Nurdayanti, dengan NIM 2006061. Nah, pada video ketiga ini, di pembelajaran kecerdasan buatan, saya akan membahas mengenai solusi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok 7 dengan beranggotakan Anissa Syifa Syafaat, Endang Prayoga, Ridwan Mutakin, dan terakhir ada Adi Arif. Baik, untuk untuk permasalahan yang dihadapi oleh kelompok 7 adalah sebagai berikut. Di sini kami diharuskan membuat sebuah graph atau tree yang menampilkan lokasi rumah atau kosan dari masing-masing setiap anggota dan lokasi titik akhir yaitu di kampus ITG. Kemudian kami diharuskan membuat lintasan perjalanan tercepat jika kami berangkat bersama-sama dengan saling menjemput satu sama lain, di mana titik awal dari perjalanan tersebut yaitu ada di lokasi ketua kelompok, yaitu saya sendiri, yang kemudian mengharuskan saya untuk menjemput keempat anggota saya, sehingga kami berlima dapat bersama-sama berakhir di titik lokasi tujuan, yaitu kampus ITG. Nah, kemudian kami akan menggunakan satu algoritma pencarian dengan kinerja yang sesuai dengan kondisi permasalahan pada kelompok 7. Baik, sedangkan untuk graphs atau tree dari maps kelompok 7 itu sendiri yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Di sini saya menggunakan 8 titik, di mana titik pertama atau titik awal dari graph tersebut ada di titik S, kemudian ada titik A, di mana daerahnya itu daerah Simpang 5, sedangkan titik S tersebut yaitu daerah Taman Makam Pahlawan. Kemudian di sini ada titik B, di mana titik B ini merupakan jalan atau arah menuju ke kampus ITG, tepatnya Jalan Cimanuk. Kemudian di sini ada titik C, di mana si titik C ini tuh merupakan jalan Maktal yang dilalui dengan melewati jalan pembangunan. Kemudian ada titik F, di mana si titik F ini itu adalah daerah alun-alun Garut. Selanjutnya di sini ada titik G itu sendiri, di mana si titik G ini tuh merupakan acuan akhir atau titik akhir dari kelompok 7, tepatnya di kampus ITG. Selanjutnya ada titik D, di mana si titik D ini tuh merupakan daerah Perum Bumi Anggrek. Yang terakhir ada titik E, di mana si titik E ini tuh merupakan lokasi keberadaan kelompok 7, yaitu anggota keempat, tepatnya Adi Arif. Sedangkan untuk titik A merupakan lokasi keberadaan anggota kelompok 7, tepatnya Anissa, Endang, dan juga Ridwan yang berada di Simpang 5. Untuk menyelesaikan graph maps di sini, agar kami berlima, yaitu saya, kemudian keempat anggota saya, sehingga dapat sampai di titik G dengan menjemput semua anggota kelompok saya, maka rute terbaik atau lintasan terbaik yang akan saya lalui yaitu dari titik S, saya akan mengambil rute ke titik A, di mana rute tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 menit yang berjarak 850 meter. Nah, di titik A ini saya dapat menjemput ke 3 anggota saya, yaitu Anissa, Endang, dan juga Ridwan Mutakin. Nah, setelah saya menjemput ketiga anggota saya bersama ketiga anggota tersebut akan menuju ke titik selanjutnya, yaitu ke titik D. Nah, di mana si titik D ini tuh merupakan daerah Perum Bumi Anggrek dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh ke titik D dari titik A yaitu sekitar 4 menit yang berjarak 1,3 km.
Nah, selanjutnya setelah kami berempat ada di titik D, kemudian kami berempat akan menjemput anggota terakhir dari kelompok 7 yang berada di titik E, tepatnya di daerah Kerkop, yaitu saudara Adi Arif. Dari titik D ke titik E, waktu yang dibutuhkan atau waktu yang ditempuh adalah sekitar 3 menit dengan jarak yang dibutuhkan yaitu 1 kilometer. Dari titik D kami ke titik E. Setelah itu, setelah saya selesai menjemput semua anggota kelompok, kemudian kami berlima akan bersama-sama menuju ke lokasi titik terakhir, tepatnya di titik G, yaitu di kampus ITG itu sendiri. Nah, di titik E atau di daerah Kerkop menuju ke kampus ITG membutuhkan waktu sekitar 3 menit dengan jarak yang ditempuh yaitu 1 kilometer. Berdasarkan dari permasalahan sebelumnya, dapat kita kesimpulkan bahwa rute terbaik yang dapat ditempuh oleh kelompok 7 untuk sama-sama berangkat menuju ke titik terakhir yaitu kampus ITG dengan melalui rute dari S kemudian ke A ke Simpang 5, kemudian ke daerah Pembuangan Bumi Anggrek, setelah itu ke daerah Kerkop, kemudian kami bisa berangkat ke titik terakhir yaitu titik kampus ITG. Jadi, untuk mengeksekusi algoritma IDEA pada graf tersebut, kita perlu menggunakan beberapa langkah berikut. Yang pertama, tentunya kita harus menentukan simpul awal dan juga simpul dari tujuan si graf tersebut. Nah, untuk dari permasalahan yang dihadapi oleh kelompok 7, simpul awal dari graf tersebut berada di titik S, sedangkan simpul tujuan berada di titik G. Kemudian, setelah kami menentukan simpul awal dan simpul akhir, kami akan mencari jalur terdekat yang ditemukan dengan menggunakan algoritma IDEA. Nah, sehingga dari hasil menggunakan algoritma IDEA tersebut, jalur terdekat dari titik S untuk menuju ke titik G yaitu dari titik S kami akan melalui ke titik A, kemudian ke titik D, kemudian ke titik E, dan terakhir akhirnya kami dapat sampai di titik G. Dari jalur tersebut dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di titik G yaitu sekitar 12 menit dengan jarak yang ditempuh yaitu 4,15 km. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.